Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Ada-ada aja nih guys, Mr. Beast. Lagi-lagi dia kena masalah karena salah satu kontennya itu ya. Loh, pada belum tahu teman-teman. Ya udah, langsung aja kita bahas yuk. Inilah permasalahan besar yang tengah menimpa Mr. Beast karena sebuah kesalahan fatal. Konten terbaru. Orang terkenal tuh mau dimanapun ya pasti jadi sorotan lah. Selain harus bertingkah baik di depan umum nih, ya mereka juga mesti mikirin juga kan konten apa yang bisa diterima sama orang-orang. Bener nggak? Memang tipe konten yang Mr. Beast itu ya niatnya jauh guys dari kata kontroversial ya. Yang penting kalau nggak menghibur ya mengedukasi kan. Salah satunya konten pas tanggal 10 Mei tahun 2025 kemarin ini. We just got dropped off on this 2,000-year-old ancient temple. This video, we're going to be exploring dozens of ancient temples, all of which hide ancient Mayan secrets from the world deep underground. Salah satu perjalanannya ke Candi Calakmul dan juga Chichen Itza justru tanpa disadari jadi ramai dibicarakan orang-orang. Can't believe the government's letting us do this. Tuh, kalian denger nggak apa? Lucunya dia sendiri aja nggak percaya dibolehin ke sana guys. Tapi tunggu dulu deh, kalian pernah ngeliat nggak ada orang yang disorakin karena manjat candi ini? Nah, bisa begitu ya karena sebenarnya ini adalah warisan dunia dari suku Maya yang sudah disahkan sama UNESCO sendiri. Apalagi guys, bangunannya juga udah tua, yang mana ditakutin lah bisa terkikis perlahan dan jadi rusak kalau banyak dilewatin orang. Ya, tiba-tiba ambruk kan nggak lucu ya. Nah, kalau yang ini sih guys, mereka juga sama-sama nggak dibolehin. Tapi ada area-area lain yang nampaknya dilanggar nih, sehingga orang-orang di sana tuh pada naik darah begitu tahu. Contohnya kayak cuplikan inilah. Even archaeologists are allowed to go back here. Nah, kok bisa mereka tuh dapat akses sementara para ahli dilarang? Tapi nggak cuma itu aja guys yang bikin orang tuh gagal paham. Ada lagi lanjutan setelah itu ya, yaitu ketika si pemandunya ini menunjukkan artefak topeng kuno dari kerajaan tersebut. Whoa, what? It is a funerary mask. This is the face of one of the kings of the Snake Kingdom. Di situ dia ngeyakinin orang-orang kalau ini adalah sebuah topeng asli peninggalan suku Maya kan? Why is this not in a museum? Why is a YouTuber holding this? Get this away from me. Take it, take it. Nah, takutnya yang begini nih yang bisa menciptakan dampak negatif tuh guys kayaknya. Misal, ntar orang-orang nganggapnya artefak ini nggak ada harganya. YouTuber aja udah bisa megang senaknya tanpa peralatan apapun kan? Wah, kalau dibedah banyak juga ya masalahnya. Tapi tetap aja nggak ngejawab nih guys. Kok bisa dia tuh dibolehin ke sana ya? Tuntutan hukum. Habis video itu diupload, ternyata ada tanggapan nih guys dari Biro Pemerintah Khusus Warisan Prasejarah Meksiko. Intinya, kalau dibaca dari postingan lembaga INAH, mereka tuh nggak masalah kalau pada datang buat belajar dan menghargai peradaban leluhurnya. Tapi yang nggak bisa dimaklumin tuh, kok ya tujuan videonya diduitin buat keuntungan pribadi. Masalahnya pas mereka tuh makan malam, tim Mr. Beast ini nyisipin iklan dari brand mereka sendiri. Enjoy the Mayan tacos. And to wrap up the night, we have a special Mayan dessert, the brand new Feastables peanut butter cups. Wait, brand new, but it's a Mayan dessert? Don't ask questions, it's dessert. Here you go. The king of marketing over here. Bro, look at how much peanut butter is in there. Isn't it sad that Padahal perizinannya cuma pembuatan film edukatif dan promosi warisan dunia aja. Nggak kurang dan juga nggak lebih ya. Yang bikin lebih terhina tuh, dia ngomongnya seperti ini guys. only Mayan-approved snack on the planet? Ya mendidihlah darahnya orang-orang karena mereka ini dianggap mengeksploitasi situs budaya cuma buat keuntungannya sendiri. Soal masalah topeng itu juga mereka dianggap sengaja teman-teman nyebarin fakta yang nggak benar. Akhirnya pemerintah sendirilah yang jadi harus repot-repot klarifikasi nih. Ya termasuk soal syuting di awal pakai helikopter dan juga drone itu teman-teman, yang katanya proses ini tidak pernah terjadi. Semua gambar tadi kabarnya itu cuma hasil dari proses editing aja di balik layar agar biar tambah dramatis. Lalu soal kemah dan juga makan-makan itu guys, katanya juga nggak dilakuinnya di daerah situs arkeolog kok, yang mana yang dilindungi itu ya. Jadinya Presiden Claudia Sheinbaum dan juga INAH ini ngeluarin tuntutan tuh ke Full Circle Media yang menjadi rumah produksi selama syuting di Meksiko saat itu. Jadi drama yang ruwet kan? Satu sisi pemerintahnya emang ngasih izin, tapi maunya ya nggak dipromosin dengan penyampaian informasi yang salah. Ya mereka tuh kepengennya guys ngebahas sepenuhnya tentang warisan budaya atau sejarahnya aja. Nggak perlu pakai drama, nggak perlu megang artefak asli, nggak perlu pura-pura masuk ke ruangan khusus ataupun manfaatin suku Maya buat jualan snacknya. Emang sedikit ambigu dan juga ngebingungin sih guys kalau boleh jujur. Tanggapan.
Tapi nih kalau kita tarik garis besarnya guys, mereka tuh mau adanya ganti rugi dan juga minta maaf di publik sambil betulin videonya itu. Ya karena mereka tuh mikirnya ini nggak cuma ngelanggar izin syuting aja. Situs warisan budaya dunia terhitung dimanfaatin secara ilegal buat ngiklan dan udah gitu informasinya pun juga menyesatkan. Nah tapi di lain sisi, beberapa hari setelahnya akhirnya dari pihak MrBeast ada tanggapannya nih. Pertama-tama jubirnya ngomong, ya ada tuh iklan-iklanan, sayang banget ya kalau ini jadi masalah politik. Terus selanjutnya MrBeast sendiri juga ngetik nih di Twitternya, ya biasalah pendahuluan basa-basi teman-teman, kita ngormatin suku Maya dan budaya bla 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 bla. Terus ada tambahan, kita nggak pernah tuh dituntut sama mereka, LOL. Terus di situ dia jelasin juga kalau semuanya sudah sesuai prosedur, bahkan dipantau langsung di depan mata sama perwakilannya pemerintah dan didengar langsung juga waktu snack yang dipromosin itu terjadi teman-teman. Ya memang mereka juga ada bilang sih kalau perwakilannya tuh ikut, jadi soal snack ini rasanya murni kecolongan aja feeling gue guys. Ya bisa jadi juga bengong mungkin, atau pas di tengah-tengah ngiklan perwakilan khususnya itu lagi ke WC kali ya. Ya siapa tahu kan apa aja bisa aja terjadi ya guys. Tapi oke lah, mereka tuh jelasin kalau campingnya nggak di dalam situ. Sama disebutin juga tuh teman-teman kalau gubernurnya mendukung sebenarnya, bahkan berterima kasih berkat videonya itu. Dan gak lupa juga dia itu nyampein kalau di perjalanan ini mereka ikut berkontribusi terhadap lingkungan sekitar lewat sumbangan. Yang kemudian direspon balik sama lembaga tadi dengan begini kurang lebih isinya. Kita nggak lagi ngomongin masalah sumbangan, tapi niat awal yang jelek dengan berjualan di tempat macam warisan dunia dan akan nuntut secara hukum ke rumah produksi tadi intinya guys. Kesimpulan, rumit kan? Satu sisi memang bener sih, ngapain ada iklan segala ya? Orang lagi bahas warisan dunia sama peninggalan bersejarah kok ada bahas iklannya. Udah gitu di deskripsinya juga ada lagi. Yang paling fatalnya tuh teman-teman, nyeret suku Maya itu masalahnya. Everything you're seeing here is what the Mayans used to eat over 1,000 years ago. Tahu sih mungkin bercanda, tapi ya begitulah. Buat ngambil gambar pakai drone atau pura-pura pakai turun dari heli juga, gua paham sih kalau ini tuh kayak butuh biar lebih menarik aja buat para viewersnya kan. Tapi mungkin bisa dikasih disclaimer aja kali ya di pojok videonya. Namun gimana guys kalau menurut kalian? Kira-kira wajar gak sih soal masalah snack ataupun warisan budaya ini kalau terus dilanjutkan? Menurut gue tahu waktu dan juga tempat aja ya. Sama balik lagi ke etika dan juga beradab atau enggaknya aja. Kita pun nggak mungkin kan camping di Borobudur misalkan ya. Ya yang disayangkan tuh tempat-tempat kayak begini sekarang banyak dijadiin sebagai background buat tren viral aja teman-teman. Apalagi yang pernah bikin heboh di Bangkok sana tuh. Kalau dilihat dari artikelnya Detik, warga lokal udah sampai pada protes loh ini. Ya bahkan sampai ngomong, coba aja kalau kondisinya dibalik, mereka pasti udah langsung marah lah. Nah, kalau soal yang jualan guys, ya mending sertain kerjasama bareng pengrajin lokal juga nggak sih? Bikin aja paket penjualan atau apa kayak gitu ya maksud gue. Ya biar nggak cuma naikin ekonomi produk setempat, tapi orang-orang jadinya tuh pada tahu apa sih yang di sana. Coba teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi situ dulu guys, kira-kira video untuk kali ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.